Bapa, kami bersyukur Engkau telah meninggikan, Engkau telah memuliakan Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan hari ini membuka mata rohani kami, mewahyukan kebenaran tentang kenaikan Yesus menjadi kebenaran yang baru dan segar, yang hari ini membangkitkan kami, memampukan kami dapat memberikan tempat yang tertinggi, yang termulia bagi Yesus. Sehingga kami dengan iman dapat berkata karena pengenalan akan Yesus, segala sesuatu kami anggap sampah. Karena Engkau lebih mulia, lebih agung, lebih di atas segala-galanya. Berbicaralah Bapa, jamah kami demi nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya mengucapkan selamat merayakan kenaikan Kristus. Ini peristiwa besar. Ini peristiwa surgawi, peristiwa ilahi, dan pagi hari ini kita akan mengalami anugerah istimewanya. Itulah sebabnya saya ingin berikan sebuah tema Yesus naik ke surga. Mari kita akan baca bersama-sama Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Setelah saudara menemukan, kita baca bersama-sama 2-3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan lihat, saudara kekasih, ketika murid-murid menyaksikan, kalau para murid ini menyaksikan dengan mata lahiriah, bahwa Kristus telah naik ke surga, terjadi perubahan besar, terjadi perubahan yang sangat ilahi. Mereka menyembah Dia, mereka bersukacita, penuh dengan sukacita. Mereka suka beribadah, mereka suka memuliakan Tuhan. Karena para murid-murid menyaksikan dengan mata jasmaniah. Hari ini kita akan melihat pewahyuan tentang kebenaran tentang kenaikan Yesus ke surga disingkapkan sebagai sebuah kebenaran yang baru dan segar. Tanpa kita mengalami pewahyuan firman yang segar dari Roh Kudus, pada hari ini ibadah kita adalah sekedar memperingati peristiwa sejarah. Kalau kita memperingati peristiwa sejarah, itu hanya sebagai sebuah kenangan. Tetapi hari ini peristiwa sejarah, karena itu firman, Roh Kudus Tuhan akan menyingkapkan dan akan menjadikan kebenaran ini menjadi kebenaran yang baru, yang berkuasa dan merombak hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang menyembah Dia. Orang yang orang yang penuh dengan sukacita, suka memuliakan Tuhan dan suka beribadah. Mari saya ingin tunjukkan, saudara kekasih. Perlu saudara dan saya memahami kebenaran ini. Mengapa mereka ketika menyaksikan karya kenaikan Kristus ke surga, hidupnya diubah? Mereka melihat. Pagi hari ini kita tidak melihat secara fisik, tapi Roh Kudus Tuhan akan membuka mata hati kita. Sehingga mata rohani kita bisa melihat peristiwa itu bukan peristiwa sejarah, tapi peristiwa real yang hari ini ada sangkut pautnya dengan hidup kita. Dan kita lihat mereka menyembah Dia, mereka sangat bersukacita, mereka suka beribadah, mereka suka memuliakan Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara lihat seluruh umat Kristen di dunia hari ini merayakan kenaikan Yesus.
Sekali lagi, tanpa Roh Kudus mewahyukan kebenaran kenaikan Kristus menjadi kebenaran yang hidup dan segar, maka saya yakin kita hanya melakukan aktivitas agamawi yang berakhir setelah saudara pulang, semua tidak ada apapun yang kita alami berkat kuasa yang kita alami. Hari ini saudaraku, harus ibadah pagi ini membawa dampak yang luar biasa, katakan amin. Membawa perubahan hidup yang luar biasa. Kalau sampai ibadah kita tidak menghasilkan perubahan, kita sedang melakukan aktivitas ilahi tanpa Roh Kudus Tuhan mewahyukan dan menyingkapkan. Atau kita seringkali hanya mengerti dan secara positif di pikiran kita, oh Yesus naik, tapi kita tidak mengerti maksudnya. Hari ini, saudara ketika bertumbuh, setiap yang saudara katakan, setiap yang saudara lakukan, tujuan kita ibadah pagi ini, kita harus bisa menjawab mengapa pagi ini kita beribadah. Ketika saudara ingin bergaul dengan A, B, C, saudara harus bisa menjawab pertanyaan, mengapa saya ingin bergaul dengan A, B, C? Ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan aktivitas, ketika saudara melayani, saudara bisa menjawab, mengapa saya melayani? Ini orang yang hidup berfilosofi, orang yang dewasa matang. Kita tidak sekedar merayakan ya karena pemerintah memfasilitasi hari libur, kita sama-sama ramai. Bukan, kita melakukan ibadah hari ini karena Tuhan akan membukakan penyingkapan yang baru dan segar. Lah hari ini saya ingin mengajak seluruh umat Kristen betul-betul hari ini merayakan kenaikan Yesus. Hal yang luar biasa, kita harus mengalami pengalaman rohani yang real dan nyata dalam kehidupan pribadi, dalam komunitas keluarga. Saudara kekasih, sebetulnya kita semua punya potensi yang sangat amat dahsyat. Kita seringkali saudaraku ini punya pemahaman yang perlu dibahas. Saudara ajak teman, yuk besok minggu ke gereja. Saudara tidak bisa pergi ke gereja. Kalau saudara pergi ke gereja, saudara akan berpikir, ya kehidupan rohani saudara hanya terwujud di dalam gedung gereja. Tapi di rumah tangga, dalam berbisnis, dalam bertindak, saudara sudah kehilangan makna dan tujuan ilahinya. Gereja itu adalah kita. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Saudara akan, sekali lagi, saudara tidak akan berfungsi sebagai gereja bait Allah, alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan saudara akan gagal kalau engkau punya konsep perjanjian lama. Gereja itu adalah kita. Katakan sebelahmu, gereja itu adalah saudara. Hidupmu penuh kemuliaan Allah dan akan memancar lewat hidup saudara. Ini penting sekali saudara kekasih. Saya harap saudara tidak terganggu dengan suara dari luar. Saudara bisa berfokus. Hari ini kita perlu mengalami perubahan-perubahan konsep kita. Ya. Saya ingin mengajak saudara kekasih. Mengapa murid-murid mereka bisa bersuka cita, menyembah Dia, suka beribadah, suka melayani, suka memuliakan Tuhan. Karena ada sesuatu yang mereka alami. Hari ini sesuatu itu harus kita alami. Sesuatu itu harus kita alami. Kalau sampai ibadah hari ini tidak berubah, mengubah hidup kita, engkau tidak membuka hati untuk pekerjaan Roh Allah. Roh Allah itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Dia rindu mengubah hidup saudara.
Lah mari hari ini kita melihat mengapa kita beribadah. Karena Roh Kudus sedang menyingkapkan rahasia kebenaran yang baru hari ini. Pertama, Yesus naik ke surga itu karena Allah meninggikan dan memuliakan Yesus. Yesus yang kita sembah itu ditinggikannya. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Nanti saudara akan melihat saudara kekasih. Filipi 2 ayat yang ke-9 dan 10 itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua lutut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah makna penyingkapan dari kebenaran peristiwa sejarah disingkapkan jadi sebuah kebenaran karena ini firman Allah. Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini luar biasa. Ini yang perlu saudara melihat, saudara kekasih. Ya. Dan yang kedua, makna kenaikan Kristus, Allah memuliakan Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Dua hal inilah yang Allah kerjakan. Allah meninggikan Yesus. Allah telah memuliakan Yesus. Oleh karena Paulus katakan, sebagai manusia, dia telah taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Hari ini mari, Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa atas hidup saudara. Saudara akan dijamah, diubah, dimampukan. Untuk saudara sungguh-sungguh hidupmu memuliakan Yesus. Meninggikan Yesus. Memberikan tempat bagi Yesus yang tertinggi, termulia dalam hidup kita. Kalau saudara tidak sampai masuk dalam level ini, berarti iblis melalui roh dunia mensabotase. Dan kita akan kehilangan momentum ilahi, akan kehilangan berkat-berkat ilahi. Saya mau kasih tahu yang bisa menuntun hidupmu, keluargamu, keturunanmu pada tempat yang tepat. Hanya Tuhan. Dan kalau saudara memberikan tempat yang terbaik, karena memang hakikat Tuhan itu adalah Tuhan yang termulia, yang teragung, dia tidak bisa kita berikan tempat second, yang kedua, yang ketiga, atau kalau sekedar ingat, no. Hari ini pewahyuan ini harus merombak hidup saudara harus berkata, Tuhan ternyata engkau yang termulia, yang tertinggi dalam hidupku. Dan Paulus telah membuktikan dalam pengalaman hidupnya. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan dia, segala sesuatu kuanggap sampah. Dibandingkan dengan kemuliaan Yesus yang Tuhan wahyukan. Bukan yang kita ketahui, yang Roh Kudus wahyukan. Akan merombak hidup saudara, akan merubah cara hidup saudara, akan merubah prioritas hidup saudara, akan merubah tujuan hidup saudara, akan merubah nilai-nilai hidup saudara. Itulah kedewasaan.
Sehingga saudara seperti Rasul Paulus begitu gentar dia berkata, aku rindu supaya Yesus dimuliakan di dalam tubuhku lewat hidupku atau lewat matiku. Itulah kuasa kasih karunia yang bekerja kuat di dalam Paulus. Saya percaya kasih karunia yang sama kalau bekerja dalam hidup saudara. Engkau akan memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus. Dan tidak ada dunia ini yang lagi mempengaruhi hidupmu. Sampai tahap Roh Kudus akan membuat engkau, hal sekeliling saudara tidak membuat engkau lebih berbahagia. Sebaliknya hal di luar saudara tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan saudara. Karena Kristus lebih di atas segala-galanya. Yesus lebih mulia di atas segala-galanya. Inilah kekristenan yang hidup dari pewahyuan kebenaran yang disegarkan, dihidupkan. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Apakah saudara meninggikan, memuliakan Dia sebagaimana seharusnya? Daging tidak mampu melakukannya. Daging tidak mampu. Daging itu sukanya hidup diri sendiri, melawan Tuhan, memberontak Tuhan. Itulah daging, sifat kemanusiaan kita. Tapi ketika saudara tahu dan saudara makin berserah kepada Tuhan, makin bergantung, oh luar biasa. Makanya saudara kekasih, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah bentuk kata kerja perintah. Bentuk present, hendaklah kamu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saya ingin menjelaskan sedikit. Kristus dengan segala kepenuhannya, kemuliaannya sudah ada dalam hidup saudara. Sudah. Engkau tidak perlu minta Tuhan lebih lagi, sudah. Arti dipenuhi, artinya karena itu bentuk kalimat pasif. Artinya kita menerima pekerjaan dari Roh Tuhan. Artinya saudara makin menyerahkan hidup saudara, Roh Kudus Tuhan makin memiliki hidup saudara. Roh Kudus Tuhan akan bekerja sedemikian rupa, membuka mata rohani saudara, dan engkau akan terheran-heran. Ternyata Yesus yang Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, sedang memerintah hidupmu hari lepas hari. Jangan-jangan kita seperti orang Kristen yang pergi ke Emmaus setelah kenaikan Kristus. Mereka sedang tertekan stres karena Yesus mati tidak berdaya seolah-olah. Ketika Yesus menghampiri berbincang-bincang dengan mereka, mereka bersaksi. Mereka ketika Yesus sedang berbicara, hati mereka berkobar-kobar. Tapi ada selubung yang menutupinya. Peperangan yang sejati adalah memberitakan Injil. Ketika saya memberitakan Injil, selubung-selubung itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan engkau terheran-heran, minta ampun deh Tuhan. Kalau engkau menyertai aku, mengapa aku masih resah, gelisah, takut, khawatir? Kalau engkau bersama dengan engkau adalah hidupku, mengapa aku masih suka main-main dengan dosa? Maka saudara, hidupmu penuh dengan merendahkan hati dan Allah. Seharusnya ketika Kristus hidup di dalam hidup saudara, Dia menopang, mendorong, menggerakkan, memberikan kekuatan pada saudara. Saya percaya mulai hari ini hidupmu tidak pernah sama lagi. Sehingga jemaat GBI Kudus, jemaat yang hidup benar, hidup taat, hidup saleh. Suami-suami setia dengan istri, istri setia dengan suami. Itu pekerjaan Roh Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tapi hari ini, inilah yang mau Tuhan kerjakan bagi saudara. Roh Kudus Tuhan akan menyingkapkan kemuliaan Yesus. Itu akan membuat hidupmu berubah sendiri. Katakan amin. Itu pekerjaan Dia semata-mata. Bukan karena khotbah saya. Itu karena pekerjaan Roh Allah. Saya hanya alat semata-mata. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat. Yesus ditinggikan, punya posisi yang tertinggi, teragung, termulia. Saya sedang dipercaya Tuhan melayani seorang pengusaha.
Tapi pengusaha ini punya background suka main dukun. Saya harus punya kewaspadaan yang tertinggi supaya saya tidak dijadikan dukun dalam versi Kristen. Saya harus dilindungi oleh Tuhan supaya aku tidak melihat uang sedikit pun. Dan saya ingin bawa orang tersebut untuk takluk tunduk kepada Kristus. Saudaraku, mohon maaf, dia dilayani oleh pendeta yang tidak punya gereja. Akibatnya tidak didorong untuk bergereja. Saya bilang sama istri saya, bersyukur. Tuhan berikan kita anugerah untuk polos-polos saja. Untuk memiliki gaya just enough. Ya. Kalau tidak, saudaraku, ini zaman-zaman akhir ini akan banyak bermacam-macam ajaran dan pengajaran. Nah, hari ini gereja kita berfokuskan Kristus. Daya tarik di gereja ini Yesus. Semua ini adalah sarana untuk memuliakan Dia, untuk membawa jemaat kepada Dia. Bukan Dia yang di belakang langit biru. Dia yang bertata dalam hatimu sebagai raja. Dia memerintah saudara dari dalam. Dia menggerakkan saudara. Dia mendorong saudara. Dia memotivasi saudara untuk menjalankan kehendak Allah. Sekaligus memberikan kuasa. Dan mari kita lihat poin yang kedua supaya saudara bisa melihat ya, bahwa kenaikan Kristus ke surga punya makna Roh Kudus baru bisa dicurahkan. Saudara kekasih, Yohanes 7 ayat 39 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara kekasih, Roh Kudus hanya dicurahkan ketika Yesus sudah dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih berguna kalau aku pergi. Kalau aku tidak pergi, roh Allah itu, roh penolong itu tidak datang. Ini bedanya zaman kita sama zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Banyak orang Kristen berkata, saya pengen hidup bersama Yesus. Oh, saya tidak mau, saudara kekasih. Karena susah. Yesus yang manusia itu susah untuk dipahami. Katanya Allah kok manusia. Sampai terjadi perdebatan, orang-orang non-Kristen juga mengkritiki, kalau Yesus itu Tuhan, mosok mati atas kayu salib. Itu menjadi perdebatan yang muncul secara umum di YouTube. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Ketika Yesus naik ke surga, hari Pentakosta terjadi Roh Kudus dicurahkan. Itu bentuk auris. Peristiwa Pentakosta itu terjadi sekali saja, tapi fenomenanya berjalan terus-menerus. Dan apa penolong itu diberikan? Kalau seandainya kita hidup pada zamannya Yesus, untuk ketemu Yesus seluruh dunia orang Kristen harus ke Timur Tengah. Dengan pencurahan roh Allah, jadi begini kita penulis Ibrani mengatakan, tubuh Yesus itu tabir. Tabir itu penutup. Di bait Allah itu ada tabir itu ya. Tabir ada penutup, ada ruang maha suci dan ruang suci. Ketika Yesus tersalib, itu tirai itu terbelah menjadi dua. Tapi pada saat itu betapa kagetnya para imam-imam melihat ruang maha suci. Saya yakin setelah itu tirai yang terbelah itu dijahit kembali. Apa maknanya? Yesus tubuhnya tabir, penutup tirai yang menyembunyikan pribadi kekalnya.
salah satu tujuan kematian Yesus supaya Roh Kristus itu bisa keluar dan tinggal dalam hidup kita. Tapi gereja kembali seperti orang Yahudi, menjahit tirai kembali, sehingga yang kita kenal adalah Yesus yang manusia, Yesus yang bikin mengutuk pohon ara, Yesus yang meneduhkan danau di Timur Tengah di Yerusalem. Apa artinya saudara kasih? Saudara itu menggenggam gelas berisi dengan air, saudara goncang-goncangkan begitu, engkau hentikan langsung berhenti. Apa artinya Yesus itu meneduhkan angin di sebuah danau kalau dia pencipta langit dan bumi? Yesus tabir, sehingga kita kalau berdoa jangan membayangkan Yesus yang pakai rambut panjang, pakai sandal. Buang itu konsep manusiawi. Yesus adalah Tuhan. Dia hadir sebagai realitas hidup. Hari ini dan Kristus yang kekal, yang abadi itu menjadi hidup kita yang baru. Ini kalau saudara tidak mengalami pekerjaan Kristus, rugi sekali. Rugi sekali. Rugi sekali. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah pertama, dia memperlengkapi orang-orang percaya dengan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Kisah Rasul 1:8, kamu akan menerima kuasa dunamos, kuasa di situ kalau saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, kemampuan. Saudara diberikan kemampuan untuk memberitakan tentang Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 kita ini dipanggil menjadi imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang Allah telah lakukan di dalam Yesus. Ketika saudara melihat Yesus yang tersalib di atas kayu salib, dan engkau percaya hubunganmu dengan Bapa dipulihkan total. Hubungan penuh damai sejahtera, semua dosa kesalahanmu dipikulnya, kebenaran Yesus diberikan kepada saudara. Itu berkat dan saudara tidak bekerja loh, hanya percaya. Itu saudara mengalami proses pembenaran. Lah sekarang proses pengudusan, jadi setiap peristiwa dalam hidup saudara, itu Tuhan buat baik lewat khotbah, lewat mimbar, peristiwa, lewat disalahpahami orang, disalah mengerti orang, itu proses yang Tuhan izinkan, proses pengudusan, engkau hidup makin seperti Yesus. Lah proses pengudusan bukan juga membutuhkan tenaga ekstra gertak gigi. Injil itu harus lengkap. Memberitakan Yesus yang tersalib belum cukup. Karena memberitakan Yesus yang tersalib semata-mata akan menghasilkan Roma pasal yang ke-7. Aku ingin berbuat yang baik, tapi aku tidak sanggup. Maka selanjutnya adalah Roh Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ini berkat. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan kami kemarin bersyukur ya, saya didorong anak saya karena apa yang saya percayakan saya tidak mau campur tangan, jadi diajak untuk ikut bicara di Pisbah, saya datang. Ya, karena saya diundang oleh anak saya. Loh kok Bapak kan bisa semonda, saya bukan orang yang semaunya, kecuali ada yang urgent saya datang, intervensi. Tapi kalau semua berjalan dengan lancar, dialah yang mengelola. Ketika sedang sharing, ngobrol-ngobrol, saya diberkati. Bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat bisnis. Yesus bisa menjadi teman untuk mengalami promosi. Yesus menjadi teman untuk melakukan tugas sehari-hari dalam dunia kerja. Dan saya yakinkan kepada mereka dan kepada saudara pagi ini, jangan punya ambisi untuk saudara menduduki tempat-tempat tertentu. Kalau engkau punya ambisi itu sudah daging bercampur. Saya katakan, Daniel tidak punya ambisi untuk menjadi orang kedua di Babilonia. Dia adalah tawanan, mana mungkin.
Tapi Tuhan yang punya bukan ambisi ya. Kalau Tuhan punya sebuah keinginan, kehendak, rencana. Sengaja mempromosikan Daniel. Supaya Allah pencipta langit dan bumi dimuliakan, dihormati lewat Daniel. Dan lewat peristiwa di mana Daniel dilepaskan dari mulut singa. Raja berkata, sekarang seluruh rakyatku dan jajahanku harus taat dan takut kepada Allahnya Daniel. Yusuf bukan orang yang punya ambisi menjadi orang hebat di Mesir. Enggak, bagaimana punya ambisi? Hidupnya adalah serentetan penderitaan demi penderitaan. Tapi Allah berkeinginan, berkehendak mengangkat Yusuf. Dan akhirnya Yusuf mempengaruhi Mesir yang begitu besar. Dan sejarahnya dicatat untuk memelihara keluarganya. Sehingga keluarganya dibawa ke Mesir. Keturunannya terus beranak pinak sampai orang-orang Mesir kewalahan. Itu ternyata orang-orang Israel ini kok perkembangannya cepat sekali. Jadi Allah membuat perkembangan orang-orang Israel itu turun-temurun anak beriman itu cepat sekali. Saya percaya roh yang sama akan membuat Kergub saudara juga multiplikasi cepat. Allah sanggup melakukan itu semua. Jadi hari ini Tuhan tuh punya ambisi. Kalau saya beli ambisi mungkin nanti ada konotasi negatif. Punya keinginan yang kuat ingin mempromosikan hidupmu. Untuk tujuannya Allah pingin. Tapi karena engkau belum siap. Contoh. Orang berdoa Tuhan kirim aku ke luar negeri. Pakai aku keliling dunia. Tapi tidak bisa bahasa Inggris. Itu malah bikin pergumulan yang kedua. Untuk pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Apa bisa enggak saudara buang air besar, tidak ada air. Itu bergumul melebihi melawan roh-roh di udara saudara. Tapi orang luar negeri tidak ada air, tidak apa-apa asal ada tisu. Makanannya saya tidak cocok kalau ke luar negeri. Karena makanan saya adalah Javanese minded. Maka kalau anak saya cocok gitu ya, kamu cocok, kamu ke luar negeri gitu cocok. Kamu kelasnya kelas internasional cocok. Semua sudah terlatih dia. Makanya beda sama saya. Ya. Kesukaan Nonik juga beda sama saya. Ya, antara bumi dan langit. Tapi yang tidak apa-apa karena mantu ya adalah mantu yang baik. Ya, haleluya. Jadi masing-masing nanti porsinya berbeda-beda, tidak apa-apa. Tapi dalam masa saya perlengkapi jemaat yang terbaik. Lah hari ini Roh Kudus akan berikan kepada kita kuasa kemampuan untuk memberitakan kabar baik. Paulus ingin didoakan dari jemaat Efesus, doakan untuk saya supaya saya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dengan benar. Karena waktu itu memberitakan Injil, sekarang pun memberitakan Injil kasih karunia juga banyak tekanan. Tapi kita harus diberi keberanian. Keberanian itu datangnya dari Roh Tuhan. Untuk Roh Kudus membuka mata rohani kita. Akan tiba saatnya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut adalah Tuhan. Lah untuk menggenapkan rencana Allah kita, saudara dan saya, memberitakan kabar baik Injil. Roh Kudus berikan kita kuasa, kemampuan. Saudara kekasih. Untuk apa? Untuk mengalahkan kedagingan inilah. Mengalahkan dosa inilah. Makanya Galatia 5 ayat 16 berkata begini, hiduplah oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Roma dikatakan begini, matikanlah perbuatan daging oleh roh, maka kamu akan hidup. Berarti tanpa saudara penuh dengan roh, penuh dengan kuasa roh, tidak mungkin bisa mengalahkan daging. Daging kita ini rusak saudaraku. Maka kalau saudara hidup menurut diri sendiri, pendapat diri, hikmat diri sendiri. Kalau saudara tidak menyerah sama Tuhan, saya hanya menunggu waktu, engkau akan turun begini begitu terdas. Dan nanti apa yang terjadi kayak kisah anak bungsu ketika dia di negeri asing. Dia bayangkan sampai titik yang paling rendah.
untuk makan ampas babi saja bisa enggak? Enggak diberi. Padahal bagi orang Israel, babi itu haram. Babi itu haram. Apalagi makan ampas babi. Enggak bisa. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang sangat amat nista. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, engkau akan mencapai tingkat hidup yang paling ilahi, paling mulia, paling luar biasa. Roh Tuhan akan memampukan, menguatkan, mendorong, menggerakkan, menyanggupkan. Kita bisa mengalahkan kedagingan. Kan kemarin kita mendengar Roma 6 ayat 14. Dosa tidak lagi berkuasa asal kami hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Mari kita mau teliti jujur. Dosa apa yang masih mengontrol hidup kita lewat kebiasaan-kebiasaan? Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkannya. Dan saudara bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memerdekakannya. Kita belajar jujur di hadapan Allah. Mana Tuhan bagian-bagian. Yang ini iblis seringkali main-main meremut, mengendalikan lewat kebiasaan yang tidak buruk. Yang tidak baik ini. Tuhan berikan kepada saudara kuasa. Ketika saudara merdeka, engkau baru bisa memerdekakan orang lain. Doamu pun punya kuasa untuk memerdekakan orang lain. Lah kalau engkau masih terbelenggu, kau pengen orang lain merdeka, engkau mendoakan orang lain untuk merdeka. Ini namanya apa? MUNAFIK. Ya. Hipokrit. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Maka dulu saya, waktu Tuhan sedang menyempurnakan panggilan anak saya, Danis dan Noni, saya sempat hampir putus asa. Saya bicara apa Tuhan? Kalau keturunan saya tidak selaras dengan isi hatimu. Tapi saya punya keyakinan tidak mungkin. Itu hanya proses untuk menyingkirkan hal yang lama. Dan betul lewat peristiwa itu, kedua anak saya makin berkembang dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau bicara apa? Saya mau bicara apa? Kalau anak-anak saya tidak jelas. Loh, banyak loh anak pendeta itu waktu masih di bawah remaja begitu menjadi kepala geng mengganggu sekolah minggu. Ada. Bikin gerombolan, wah, habis guru sekolah minggu ndak enak sungkan kon mau ditegur, ini anak pendeta tapi ndak ditegur. Kok keterlaluan. Dulu anak saya Danis ini juga over. Dia punya tenaga lebih. Tentara titip sepeda mobil di sini, tabrak sama dia. Saya bilang. Tapi ternyata energinya itu memang dipakai untuk rencana Allah yang luar biasa. Saya dulu juga sempat begini. Makanya Bapak Ibu didiklah anak kita yang terbaik. Ya. Tujuannya untuk anak kita nanti masa depannya terbaik, juga untuk kesaksian. Kuasa yang membuat itu Roh Kudus Tuhan. Dan kunci rumah tangga hanya sederhana. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan istri seperti pohon anggur. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Kuncinya di bapak-bapak, maka doakan supaya nanti segera bangkit ibadah bapak-bapak, tapi tidak ibadah seperti yang lama, ibadah yang ada dalam komunitas yang real. Saya sedang berdoa. Ya. Bapak-bapak harus bangkit, ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, bagaimana nasib keturunan saudara. Haleluya. Dan mari hari ini kuasa Roh Kudus memfasilitasi, memberikan kemampuan dan kuasa untuk engkau melayani. Engkau bisa menikmati hidup, mengalami anugerah dalam kehidupan. Yang ketiga, cepat saja. Ya ini ayat-ayatnya, ya 1 Petrus 2:9, Galatia 5:16, sudah sering saya katakan. Yang ketiga, Yesus menyediakan tempat di surga.
Ini sebuah jaminan dan kepastian bahwa ketika saudara saya mati, kita akan mendapatkan tempat kebahagiaan selama-lamanya. Kebahagiaan itu yang kekal selama-lamanya di surga. Lah hari ini saya ingin bacakan Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Aduh, ini jaminan. Ini jaminan. Kalau mati masuk surga, apa yang kita takutkan? Tidak ada yang kita takutkan. Maka Tuhan berkata sekali terus menerus, jangan takut, hanya kita takut kepada Tuhan saja. Karena apa? Surga itu jaminan. Seluruh umat manusia dia pingin untuk tujuannya itu kekekalan. Tapi mereka belum mengerti rahasia jalannya. Saudara sudah diberi kepastian. Tuhan sudah sediakan tempat untuk kita huni kekal selama-lamanya. Coba bayangkan. Saya ini kadang-kadang bayangkan begini ya. Besok kalau ke surga saya ketemu Pak Ayub. Tidak tahu dia manggil saya apa. Apa masih Mas? Ya, pelayanan bisa meneruskan apa yang telah aku tanam. Ya. Gih Mbah, tidak tahu di sana bahasa surganya apa, saya tidak tahu. Itu hanya bahasa imajinasi saya. Turun, sepindah, kulo diberkati Bapak kalian. Putri ini pun Bapak. Nomor kali, peladusan, matur nuwun Bapak. Ya nak, kuwi memang tak doake suwe nak. Tuh nggih, matur nuwun Pak. Lah dek koyo dalang aja saudara kekasih. Nah ini kalau dibaca YouTube ini perlu direnungkan ini. Kalau yang baca bukan orang Jawa ini dikira bahasa lain nanti saudara kasih. Jadi puji Tuhan surga pun sudah dijamin. Di dunia dijamin, surga dijamin, mau apa lagi? Ya. Makanya doa saya itu adalah saya harus berdoa, banyak berdoa untuk anak saya. Karena dia nanti kelak yang akan meneruskan apa yang sudah saya rintis ini. Saya berikan kesempatan baptis. Saya nanti berdoa supaya otoritas kuasa menyertai anak saya untuk membaptis. Ya, karena saya lihat cukup bisa ada otoritas yang melakukan baptisan. Jangan berpikir begini loh, kok yang baptis kok Danis, kok bapaknya enggak. Apa bapaknya takut dingin? Bukan takut dingin. Bukan saudara yang kasih. Ya. Bukan takut dingin. Kalau tidur saya suka dingin, saudara kekasih. Tapi saya akan empowering. Mendelegasikan tugas. Toh nanti di kemudian hari jauh, dia yang melanjutkan. Haleluya. Lah hari ini puji Tuhan, apa sih jaminan yang kurang? Di dunia ini dijamin loh. Besok minggu dengar. Ya. Besok minggu akan bagian tema adalah hidup penuh sukacita, real. Bagaimana? Oke, hari ini saya bersyukur tidak perlu saya panjang lebar. Mengapa? Karena bahannya sudah selesai. Pemain musik menyiapkan diri. Saudara orang yang beruntung karena berkat Allah ada bersama-sama dengan saudara. Apa yang Bapak punya, saudara punya. Itu bersifat berlimpah-limpah dan operatif. Akhirnya terus beroperasi dalam hidup saudara. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada pagi ini. Kalau kami pulang siap memberkati banyak orang. Angkat tangan saudara. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam berkat, kemurahan, kebaikan, kebajikan dalam Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh Kudus boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.